Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Reaction to Kaf Media Channel. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Ya. Oke, kali ini saya akan menanggapi Kaf Media Channel, guys. Kan eh, kali ini kita akan menanggapi tentang video ini, guys. Video yang dibilang Luis Prastoyo, apologet yang kehilangan polonya. Tapi sampai sekarang saya bingung, apa sih arti dari polo itu? Ini kaos polo mungkin. Tapi saya nggak paham lah itu artinya apa, terserah beliau saja. Tapi kita akan lihat di sini, waktu itu saya buat video yang mengatakan bahwa Tuhan kok pinjam pisau cukur. Nah, saya bilang di situ, kenapa kok Tuhan pinjam pisau cukur? Itu maksudnya adalah penghukuman Tuhan melalui Raja Asyur kepada Israel. Nah, setelah itu ditanggapin balik oleh Kaf Media Channel melalui video yang ini. Saya akan tampilkan. Masih iklan, guys. Sabar ya. Nah, dalam video ini saya langsung di menit 051 dikatakan di situ, menurut Luis Prasetyo, Tuhan tidak benar-benar meminjam pisau cukur. Menurut dia, Tuhan meminjam pisau cukur adalah Tuhan meminjam kekuatan Raja Asyur untuk mencukur. Dan ini yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa ketika kita melihat teks itu meminjam pisau cukur adalah Tuhan meminjam kekuatan Raja Asyur untuk mencukur bangsa Israel. Lalu tanggapan dari Kaf Media Channel seperti ini. Coba kita baca ayatnya lengkap dari Yesaya 18 sampai 25. Dia mencoba untuk mengajak kita membaca secara lengkap dari Yesaya 18 ayat 25. Nanti versi video fullnya silahkan tonton sendiri ya guys. Nah, di sini dia lingkari, di sini ada kata Tuhan bersuit memanggil lalat. Di sini juga ditulis pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Nah, menurut dia ini adalah kegiatan Tuhan sehari-hari. Padahal ini ayat adalah ayat nubuatan, guys. Kita akan lanjutkan ya. Kita harus tahu konsep berpikir dari Kaf Media Channel ini. Lalu kita baca ya guys ya. Pada hari ini kan kecil nih, saya bantu bacain aja lah ya, biar jelas ya. Pada hari itu akan terjadi, pada hari itu akan terjadi. Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil. Dia memanggil lembah yang ada di tanah, karena apa nih? Tanah apa lah gitu kan. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu di segala pagar dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu juga akan menyiapkan janggut juga. Pada hari itu di setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang dan 2 ekor domba, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan mereka akan makan dadih. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya biasanya lembah tambah 1.000 pohon anggur dan yang berharga 1.000 sial perak, dan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang yang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab
Putri malu dan rumput belaka seluruh negeri. Oke, kita teruskan guys videonya. Saya cepatin aja karena ini lama di sini. Nah, ayat-ayat dalam pasal ini justru akan lucu jika dibaca secara lengkap. Karena Tuhan tidak hanya pinjam pisau cukur, tapi Tuhan juga bersiul. Jadi ayat ini sedang menerangkan kegiatan Tuhan sehari-hari. Guys, kalian harus garis bawahi di sini tentang kegiatan Tuhan sehari-hari. Jadi konsep pemikiran dari Kaf Media Channel ini, kegiatan Tuhan sehari-hari adalah bersiul tadi dan juga pinjam pisau cukur. Kita akan lanjut lagi. Pak Luis dia harus menjelaskan mengenai arti bersiul tadi, ya kan? Oke, dia sudah menjelaskan tentang arti pinjam pisau cukur. Meskipun salah guys, dia bilang Tuhan itu memakai Raja Asyur untuk menghukum Israel. Memakai dengan meminjam itu beda loh gitu. Itu katanya meminjam. Ya, Yesus Luis bilang Tuhan itu memakai, berarti Tuhan Maha Kuasa gitu. Dia memakai, enggak memakai Luis, itu meminjam. Memakai meminjam beda. Memakai itu bisa punya kita, bisa punya orang. Contoh, saya memakai cangkul. Itu bisa jadi punya saya, bisa punya orang. Tapi kalau meminjam, jelas saya nggak punya cangkul. Ketika saya pinjam cangkul, berarti saya nggak punya cangkul. Berarti Tuhan nggak punya kekuatan, nggak punya kekuatan militer Raja Asyur. Makanya dia pinjam gitu. Masa sih Tuhan nggak punya apa sih kekuasaan gitu kan? Nah sekarang Luis harusnya juga jelaskan mengenai arti dari Tuhan bersiul gitu, manggil alat ya kan? Nah itu harus jelaskan apa makna kiasannya gitu. Dan dalam ayat ini yang akan dicukur Tuhan adalah bulu kepala dan janggutnya sendiri, garis bawahi. Ini adalah statement dari Kaf Media Channel yang mengatakan bahwa bulu kepala dan janggutnya sendiri yang dicukur, bukan punya orang lain. Baca ayat selanjutnya di mana dijelaskan Tuhan mencukur orang lain. Maksudnya mana ada Tuhan mencukur kepala orang lain. Menurut dia ya, sekali lagi saat ulang lagi, Kaf Media Channel berpikir bahwa Tuhan itu mencukur janggutnya sendiri dan bulu kepalanya sendiri. Kita lanjutkan. Dari sini saja kita sudah paham, Luis Prasetyo tidak paham kegiatan Tuhannya sehari-hari. Bersiul, memanggil lalat, dan mencukur bulu paha dan janggut. Ini kesimpulannya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa menurut Kaf Media Channel, bahwa Tuhan itu melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencukur dan bersiul. Nah, kita akan cek langsung ke ayatnya ya guys. Kita akan langsung cek ke ayatnya, benarkah demikian ataukah tidak. Oke, kita akan lihat, saya akan share screen-nya di sini. Kita langsung aja ke ayatnya di Yesaya. Teman-teman juga bisa langsung cek di ayat ini. Di Yesaya pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 8 ayat 1 ya, sebenarnya lengkap. Maaf kalau nggak terlalu terlihat di situ, teman-teman bisa cek langsung ke Alkitab masing-masing. Apakah benar yang dicukur itu kepalanya Tuhan sendiri dan janggutnya Tuhan sendiri, atau sebenarnya Tuhan meminjam kekuatan Asyur untuk menghukum bangsa Israel? Yang pertama guys, kata kuncinya adalah atasmu dan atas rakyatmu, atas kaum keluargamu. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 17 dikatakan, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Konteksnya di ayat 17 ini guys, itu adalah Tuhan sedang berbicara atasmu. Yang mesti kita cari tahu, atasmu dan atas rakyatmu ini siapa sih? Yang Tuhan pakai Raja Asyur untuk mencukur dia ini nanti. Kalau kita lihat di ayat pertama, dalam perikop ini, di Yesaya 7 ayat yang pertama, dikatakan dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Jadi
konteks dari ayat ini keseluruhan itu Tuhan sedang berbicara kepada ini Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Konteks keseluruhan dalam satu perikop ini berbicara mengenai Ahaz, guys. Lalu kita lanjut ya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz. Jadi ini konteksnya adalah Yesaya sedang bernubuat kepada Ahaz, Raja Ahaz, engkau dan Syar-Yashub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Yesaya 7 ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya. Jadi konteksnya ini sedang berbicara kepada Ahaz, guys. Nubuatan atas Raja Ahaz. Paham ya? Jadi di ayat 17 ini Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu. Ini adalah kepada Ahaz, Raja Ahaz. Jadi ini nanti hukuman yang akan diberikan kepada rakyatnya, guys. Jadi kalau kita paham konteks ini, kita akan tahu bahwa nubuatan ini adalah untuk raja ini. Yang kedua, bagaimana Tuhan akan mencukur pinjam Raja Asyur punya, sedangkan pada perjanjian lama, dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 17 ini, Tuhan belum berinkarnasi. Tuhan berinkarnasi kan di dalam kitab Matius ya, dalam perjanjian lama belum. Karena tulisannya kecil banget di HP, jadi teman-teman juga mau... Ini Tuhan berinkarnasi itu di mana apa ya? Nggak ada, guys. Tuhan itu tidak berinkarnasi. Ya. Nih. Allah mengatakan ya, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dan setara denganku baik di atas langit, di bumi maupun di bawah air. Nah, kita tahu inkarnasi itu adalah proses makhluk hidup ya. Dan inkarnasi itu adalah Tuhan tuh gak sama dengan siapapun, termasuk berinkarnasi, bereinkarnasi, berapa lagi itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak sama, serupa, sebanding dengan siapapun atau apapun di muka bumi, di langit maupun di bawah air. Juga dia katakan Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Sedangkan kita tahu Yesus adalah manusia, sekaligus anak manusia. Berarti bahasa Indonesia dasarnya adalah Allah bukanlah Yesus, sekaligus juga bukan Yesus sebagai anak manusia. Allah bukanlah Yesus sebagai manusia ataupun Yesus sebagai manusia. Ini sama dengan pada tahu ya, Batman bukanlah Louis Prasetyo ya. Juga bukan Clark Kent. Batman adalah Bruce Wayne. Atau Superman ya kan, bukanlah Louis Prasetyo ataupun Bruce Wayne. Superman adalah Clark Kent. Ini seperti itu, guys. Jadi kalau dikatakan Allah bukanlah manusia, jelas Allah bukanlah Yesus. Karena Yesus manusia juga sekaligus anak manusia, guys. HP-nya ya, supaya bisa lihat langsung cek ayatnya. Dalam Yesaya 7 ayat 17 dikatakan, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yaitu Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Kalau kita baca secara lengkap ke bawah ini, guys, tidak ada menunjukkan sama sekali bahwa Tuhan pinjam pisau cukur di ayat 20 itu untuk mencukur rambut dan janggutnya. Kenapa? Karena Tuhan belum berinkarnasi. Tahu inkarnasi ya? Jangan salah berpikir bilang, Tuhan kok reinkarnasi? Bukan reinkarnasi. Reinkarnasi itu misalnya manusia bunuh semut, lalu ketika dia mati karena dia jahat, lahir kembali jadi semut gitu. Itu reinkarnasi. Tapi inkarnasi itu masuk ke dalam daging. Artinya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, datang dalam pribadi Yesus Kristus. Itu namanya inkarnasi. Pada kitab Yesaya ini Tuhan belum berinkarnasi. Masa dia pinjam pisau cukur untuk cukur rambut dan janggutnya? Nah, ini jelas keliru. Itu yang Ini coba ya, ini saya gampangan aja ya.
Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Jadi yang kena apa namanya? Yang kena bala itu adalah tadi siapa namanya? Eh, Bukan Raja Asyur, tapi sebelum ini siapa, saya lupa namanya tadi. Jadi kepada dia itu kan. Nah, pada hari itu akan terjadi, ya. Ini dulu harus jelaskan nih, apa maksudnya Tuhan bersiul memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asur, ya. Ini apa namanya, memang seperti itu atau kiasan. Dan kalau kiasan itu artinya apa? Saya pengen tahu nih, Luis, apa jawabnya gimana gitu. Dia belum ada jawab sampai sekarang gitu kan. Nah, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, ya. Di pada hari itu apa dengan pisau cukur, ya. Terserah ini mau kiasan mau tidak. Yakni Raja Asyur, ya. Jadi pisau cukur ini dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Jadi pisau cukur itu adalah Raja Asyur, gitu. Kan dipinjam dari Raja Asyur. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melewatkan jauh juga, ya kan? Pada hari itu setiap orang yang melihara seekor lembu, betina yang muda dan 2 ekor domba, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh seorang yang masih tinggal di negeri. Berarti kan ini kenikmatan guys, ya. Karena banyak susunya itu kan. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 siakal perak akan menjadi tempat putih malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak, panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Jadi gini guys, apa namanya? Ini kalau kita lihat ayatnya ya, ini saya bingung sendiri jujur. Apa namanya? Kok ada apa ya? Kita tahu ya. Hari itu mereka ini kan hidup enak, makan banyak susu, ya. Karena banyak susu dihasilkan, mereka akan makan dadi. Dadi ini saya nggak ngerti apa dadi ini ya. Tapi kalau dilihat dari banyak susu yang dihasilkan, itu berarti kan kenikmatan. Juga makan madu, kan madu susu itu enak gitu guys. Tapi kenapa kok, bentar. Tapi kok di tempat yang biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sel, kok bisa jadi tempat putih malu dan rumput? Nah, jadi gini, apa namanya? Jadi mungkin gini, Allah mau mengubah apa yang biasanya apa namanya? Mereka itu biasanya apa mengubah dari yang biasanya mereka tuh menikmati 1000 pohon anggur, ya, yang harganya mahal gitu, mereka akan Allah akan jadikan tempat yang isinya pohon anggur itu yang banyak itu kan 1000 pohon anggur menjadi tempat putih malu dan rumput, sehingga tempat itu bukan lagi menjadi kebun anggur, tapi menjadi tempat menggembalakan apa namanya domba dan lembu betina gitu. Setiap orang itu kan setiap orang kan akan melihara seekor lembu betina dan 2 ekor domba gitu. Jadi satu ekor kalau setiap orang melihara lembu betina, seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba, berarti kan masyarakat di situ menjadi penggembala gitu. Dan makanya Allah jadikan itu tuh kebun anggur tuh kan, kalau anggur kan mungkin dimakan sama domba. Dia Allah akan mengubah yang biasa penduduk tuh memanen anggur dan menjual anggur kan menjadi padang rumput, sehingga mereka menjadi berubah profesinya bukan lagi petani anggur tapi menjadi peternak gitu guys. Dan Allah kasih kelimpahan dengan melimpahnya susu karena banyak domba yang pelihara dan mereka makan rumput yang banyak gitu kan, rumput dan putih malu yang banyak gitu. Jadi di sini ini nih ini bukan, ini kayaknya Anda menilai ini sebagai azab atau gimana atau bala, karena gini kan sama-sama enak. Anggur 1000 pohon anggur yang mahal gitu kan diganti dengan dengan padang rumput, sehingga hasilnya bukan lagi anggur yang mahal tapi hasilnya adalah susu dan susu dan madu yang banyak gitu.
ya kan? Jadi ini sama-sama kenikmatan gitu. Jadi di sini hukumannya apa gitu? Mungkin gini guys, anggur itu ya. Saya ingat kata-kata apa ya di mana Yesus mengatakan ketika di suatu pernikahan kan, Yesus kan mengubah anggur anggur jadi air atau agar jadi anggur, saya lupa tuh. Yang penting intinya adalah Yesus katakan di kelak surga nanti, kelak nanti di surga kita akan sama-sama minum anggur ini. Anggur, tapi anggur yang beda dengan anggur ini. Jadi anggur yang bukan dari dunia. Dan ini kita kenal nanti di surga. Itu di Al-Quran disebutkan kalau di surga nanti kita minum anggur bisa, boleh gitu. Tapi anggurnya tidak memabukkan gitu. Nah, kalau di dunia kan ini anggur memabukkan. Nah, tapi nanti makanya ini tepat dengan kata Yesus, nanti di surga nanti kita akan meminum anggur, tapi tidak seperti anggur dunia ini gitu. Ya, saya lupa persis ayatnya, tapi intinya tafsirnya seperti itu. Di surga nanti kata Yesus kita akan minum anggur lagi, tapi bukan anggur yang seperti sekarang ini, anggur yang memabukkan gitu. Jadi mungkin hukuman karena anggur itu ya karena memabukkan itu haram gitu, ya kan? Lalu apalagi? Jadi di sini saya ini mungkin bisa dua nih sebabnya. Apakah itu anggur itu haram gitu kan? Sehingga anggur itu diganti dengan kenikmatan lain yang tidak haram, yaitu susu dan madu gitu kan? Atau memang Allah hendak merubah saja gitu dari kebun anggur menjadi susu dan madu. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Apakah Allah hendak mengubah sesuatu yang halal haram menjadi halal gitu kan? Atau memang sama-sama halal tapi Allah pengen ubah aja gitu. Nah, tapi poinnya adalah ya kan, ini ayat ini kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya itu nggak relevan. Kan di ayat sebelumnya kan bicara mengenai ini kan ayat di atasnya kalau dihubungkan sama ini, sebenarnya ayat ini di atasnya bukan ngomong tentang azab atau bala, kan sama-sama nikmat gitu. Bahkan kalau itu sebelumnya haram gitu kan, diganti jadi lebih baik, jadi halal, itu kan berarti bagus. Berarti kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya ya, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, jadi Raja Asyur. Berarti kan suatu hal yang nikmat dan lebih nikmat lagi seharusnya. Berarti ini kan soalnya kalau dihubungkan ya dengan ayat ini konteksnya itu berarti bukan suatu bala, tapi suatu nikmat gitu. Nikmat yang dari haram ke halal atau sama-sama halal gitu guys, gitu. Tapi nikmatnya berbeda gitu kan. Ini bukan masa si bala kan dikasih dikasih susu dan madu yang banyak gitu kan, dengan padang yang mereka pelihara lembu dan domba tuh dengan dialokasi padang rumput yang luas gitu kan, jadi mereka bisa makan rumput sehingga menghasilkan madu dan susu yang banyak gitu. Jadi ini bicara bukan tentang azab atau bala. Makanya pada itu akan jadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah bukit-bukit batu, di sepagar duri dan segala tanah penggembalaan. Berarti guys gini, ini bukan kiasan ya, karena lalat itu ada hubungan dengan suatu hal yang ini kan ada hubungan sama biologi gitu. Lalat, lebah ini kan untuk menyerbukan bunga gitu, menyerbukan sehingga suatu tempat itu menjadi menjadi subur lah ya. Lebah itu kan untuk menyuburkan tanaman, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan celah-celah di bukit batu, di segala duri dan segala tanah penggembalaan. Jadi semuanya nih lalat dan lebah itu ya yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan di tanah Asyur ya. Jadi Allah panggil dan datanglah di lembah-lembah yang terjal dan celah-celah bukit batu. Berarti guys, bukit batu itu kan gersang, ya kan? Lembah-lembah yang terjal itu kan gersang berarti, ya. Di segala pagar duri itu kan gersang. Berarti, jadi gini, di padang itu gersang gitu. Sehingga Allah datang ke lalat sama lebah itu gunanya agar tidak gersang lagi gitu kan.
Sehingga makanya rakyat itu bisa menggembalakan lembu betina ada 2 ekor domba. Ini berarti bukan kiasan, guys, ya. Yang mengenai lalat dan lebah itu bukan kiasan. Karena hubungan dengan untuk menjadikan padang rumput itu penuh dengan rumput. Ya kan, yang sebelumnya itu gersang gitu. Ya kan? Karena ini kan kitanya dicatlah bukit batu dan lembah-lembah yang terjal. Bukit batu itu kan tahu lah, bukit batu itu pasti bukitnya itu berisi dari batu, makanya disuburkan Allah sehingga bisa diternakkan situ lembu dan domba, guys, gitu. Ini bukan kiasan yang pertama tadi. Nah, pada hari itu dengan pisau cukur yang pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan menyebabkan janggut juga. Nah, ini guys, ini nggak ada ngomong tentang azab ya. Ini Luis sekali ini nggak ngerti. Ini kalau kita baca konteks luarnya, ini nggak ngomong tentang azab. Nggak ada sini azab sama sekali. Tapi malah nikmat gitu. Nikmat. Makanya di tanah yang gersang ya. Tadi kan gersang nih. Di lembah-lembah yang terjal. Kalau Anda lihat lembah terjal itu apa sih yang bisa ditanami gitu kan? Dan celah-celah bukit batu berarti kan ada rumput, batu isinya semua. Dan di segala pagar duri guys, Anda bayangkan. Pagar duri berarti ini semua definisi, kalau kita definisikan ini nggak ada hubungannya dengan satu yang subur, tapi satu yang tandus gitu, satu yang gersang. Makanya didatangkan lalat sama lebah untuk menyerbukan. Kita tahu lebah itu fungsinya untuk penyerbukan bunga agar tanaman itu berkembang gitu, dibantu dengan lebah gitu. Tugas lebah kan seperti itu. Lalat juga untuk India ini adalah Allah datangkan untuk supaya padang rumput itu subur. Makanya akan menjadi tempat putih malu dan rumput gitu untuk ternak. Jadi sehingga dengan suburnya tanah itu ya nah, jadi kalau terlihat di bawah guys, dan engkau tidak akan berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, kau cangkul gitu kan. Jadi mereka biasanya mencangkul itu semua guys. Jadi tempat-tempat yang isinya jadi mereka ini suka rakyat dari raja siapa namanya itu, mereka ini suka membangun pertanian anggur guys, kebun anggur gitu, ya kan? Jadi mungkin Allah ini marah. Ini kayaknya ini lebih cocok dikatakan kayaknya Allah nggak suka mereka nanam anggur gitu. Jadi anggur tuh makanya ini kenapa? Coba kita tanyakan kenapa Allah nggak suka mereka nanam anggur sehingga mereka Allah ganti itu. Itu kan anggur itu dengan yang lain yaitu menjadi padang pengembalan ternak gitu, ya kan? Jadi Allah sengaja bukan kasih rumput aja, tapi juga putih malu, gitu kan? Jadi mereka nggak mau lagi mencangkul itu karena mereka takut kena putih malu gitu kan? Makanya katakan dan engkau tidak akan berani pergi ke segala gunung yang biasanya engkau cangkul. Nah mereka biasanya cangkul itu untuk menjadikan kebun anggur gitu. Jadi di sana itu hanya ada lembu dan domba yang keliaran. Jadi mereka itu hanya menjadi penggembala gitu. Jadi mereka nggak berani lagi mencangkul situ gitu kan. Jadi itu jadi tempat pengembalaan sehingga jadi biasanya mereka tuh mencangkul untuk membuat kebun anggur, mereka jadi peternak gitu guys. Ini nggak ada sama sekali ngomong tentang azab ya. Makanya kalau ini yang ayat pada hari itu dengan pisau cukur yang pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan mendapatkan janggut juga. Ini bukan hukuman guys, bukan. Karena konteksnya ini bukan bicara mengenai hukuman gitu kan. Kedua, yang ketiga guys, teks dalam Yesaya ini bukan bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Sekali lagi saya katakan, bukan bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Kenapa bisa begitu? Dalam Yesaya 7 ayat 17 katakan, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauh dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Ayat 18 dikatakan pada hari itu. Kalau kegiatan sehari-hari tidak mungkin di sini dikatakan pada hari itu. Kenapa? Pada hari itu berarti ini tentang nubuatan.
suap. Gini, maksudnya communication itu gini ya. Kita sehari-hari yang pada hari itu gitu. Misal gini, saya nanti saya apa namanya ya? Saya misalnya nanti kegiatan saya hari ini adalah misalnya saya itu bekerja, saya bikin konten nih. Nah, nanti pada hari itu, hari nanti gitu kan, saya berencana saya akan bersiul memanggil lalat, gitu kan. Jadi ini memang aktivitas kegiatan Tuhan gitu kan. Tapi bukan maksud sehari-hari itu bukan pada waktu sebelum nubuatan, tapi nanti Tuhan akan menubuatkan kalau dia akan seperti itu, dia akan melakukan itu. Maksudnya itu. Jadi itu maksud media channel. Jadi nubuatan sekalipun itu kegiatan Tuhan memang bukan sehari-hari ya. Kalau saya kurang tepat kalau dikatakan di sehari-hari. Tapi ini memang kegiatan Tuhan di hari itu gitu. Kalau sehari-hari mungkin analoginya adalah suatu hal yang biasa. Misalnya kayak saya tiap hari itu saya pasti mandi, kita pasti makan gitu kan. Nggak mungkin kita nggak mandi nggak makan. Kita pasti tidur, itu kegiatan sehari-hari. Tapi ada kegiatan spesifik mungkin yang dikalikan pada suatu waktu. Misalnya saya apa ya? Misalnya saya pergi ke Lampung, itu kan saya jarang melakukannya gitu kan, atau pergi ke Papua gitu. Nah jadi itu kegiatan dikatakan sebagai kegiatan sehari-hari pun bukan tepat, tapi kegiatan yang aktivitas lah lebih tepat. Karena sehari-hari itu kan biasa kita lakukan, biasa Tuhan lakukan. Jadi ini lebih tepat bukan tentang kegiatan sehari-hari, tapi kegiatan Tuhan nanti, apa yang Tuhan lakukan nanti. Nah itu lebih tepat. Ya. Jadi Tuhan, jadi lu harus terangkan ini arti kiasannya apa nih? Tuhan bersiul memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil. Jadi gini, karena ini lalat ini akan ada hubungan dengan biologi. Lalat lebah untuk menyuburkan padang yang biasanya itu mereka jadikan kebun anggur gitu kan. Mereka cangkul. Jadi gini, padang itu kan gersang, tandus. Dalam artian bukan tandus, gersang lebih tepatnya. Itu kan bukit batu sama yang terjal. Bukit terjal itu sehingga mereka jadikan rata mungkin, sehingga bisa ditanami anggur. Jadi Allah ada Allah ubah itu semua. Jadi Allah datangkan lalat sama Tuhan datangkan lalat sama lebah agar itu bukit terjal itu sama bukit batu itu menjadi padang rumput gitu. Jadi guna lalat sama lebah ini untuk menjadikan bukit batu yang biasa mereka suka cangkul itu menjadikan padang rumput dan putih malu, bendungan putih malu, sehingga mereka takut, tidak berani. Mungkin karena putih malunya ya. Kalau pada rumput kan masih bisa lah mereka ke sana. Tapi kan kalau putih malu kan itu kan gak enak banget gitu. Ya kan untuk mereka ke sana. Kan putih malu itu kan sakit guys. Saya pernah menjabuti rumput, rupanya tercampur sama saya putih malu itu sakit saya guys. Kita ketusuk gitu kan. Atau kita coba deh ada jalan ke sana nggak pakai alas kaki gitu. Dulu kita kan nggak temukan sekarang kayak sepatu sekarang nih, sepatu bot, sepatu yang tebal. Dulu kan Anda tahu sepatu zaman dahulu itu kan mungkin mereka belakangan pakai sepatu lagi malah karena zaman dahulu gitu kan. Atau mungkin sendal-sendal biasa gitu kan yang ya bahannya dulu ya tentu yang kalau kena putih malu kan sakit juga gitu. Makanya kadang mereka nggak berani ke sana sehingga untuk mencangkul menjadikan kebun anggur akhirnya mereka hanya menggembala ternak gitu. Yang bisa dilakukan adalah menggembala ternak dan mereka lepaskan di padang rumput itu. Jadi ini kegiatan Tuhan nanti gitu, ya kan? Ini guys, ini kejadian bukan kiasan ya. Ini real nih. Tuhan memanggil lebah dan lalat untuk menggeburkan, untuk menjadikan itu padang rumput. Ini kejadian nyata, fix nih guys, bukan kiasan. Nah, pada itu dengan pisau cukur yang pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala, bulu paha, bahkan pisau itu akan menghilangkan jagut juga. Ini guys, Luis jangan lari ke konteks lain. Kan kita bicara mengenai konteks ini, gitu kan? Kalau kita jujur Luis ya, di konteks ini itu nggak ada bicara mengenai hukuman yang Luis sampaikan memakai konteks lain. Makanya saya katakan, berarti kan kontradiksi. Ini nggak ada bicara mengenai hukuman atau bala, tapi hanya penggantian nikmat. Atau mungkin Allah mungkin Allah nggak suka mereka ini mencangkul dan menanam anggur, karena anggur itu tentu kalau mengandung biasa memabukkan itu kan berarti haram. Jadi Allah ganti dengan padang rumput gitu.
Jadi ini nggak ada hubungan sama konteks yang Louis sebut. Jadi ini gini loh maksud saya guys. Kita kalau bicara konteks ya jujur konteks ini kita bicarakan. Kalau Anda pakai konteks lain dengan di situ bicara bala kan nggak nyambung dengan ini. Berarti Anda itu namanya suatu yang kontradiksi gitu. Maka kalau Louis pakai konteks lain, dia akan soalnya kalau dia jujur itu dia akan sadar kalau itu akan jadi benturan, kontradiksi. Ayat ini bicara bukan tentang bala, itu kok ngomong tentang bala. Ya kan? Jadi pada hari itu dengan pisau cukur dan pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala, bulu paha, bahkan pisau itu akan menyalakan jago juga. Nah, jadi ini karena di kata sebelumnya itu bukan kiasan. Ya, ini juga kemungkinan besar bukan kiasan juga gitu. Gitu kan? Tapi saya nggak tahu nih terus terang ini maksudnya apa. Kalau yang pertama sih saya ngerti lah kan, karena berhubungan dengan biologi. Tapi kedua nih, ini kiasan. Kalau kiasan nih gini, Louis perlu jelaskan ini apa maksudnya. Tapi jelas nggak ada hubungan sama bala ya, nggak ada hubungan sama sekali. Karena ini konteks bicara ayat bukan bicara tentang bala. Suatu saat nanti akan terjadi bagaimana Tuhan bersuit memanggil lalat. Tes. Oke. Cek. Oke, sudah ada ya. Jadi kita balik ke yang ketiga. Di poin yang ketiga bukan bercerita tentang kegiatan sehari-hari, karena di sini dikatakan pada hari itu di ayat 20, ayat 21 juga dikatakan pada hari itu, pada ayat 23 juga dikatakan pada hari itu, ayat 18 pada hari itu. Kenapa dikatakan pada hari itu? Karena ini menunjuk pada suatu hari yang mana Tuhan akan menghukum bangsa Israel, bukan kegiatan Tuhan sehari-hari. Jadi kegiatan Ini nggak ada ngomong tentang menghukum loh guys ya. Ini ngomong tentang Tuhan merubah kebiasaan orang-orang tadi ya, raja tadi itu kan, raja apa saya lupa namanya, yang biasa mereka tuh mencangkul lembah yang mencangkul lembah yang terjal dan celah-celah bukit batu, ya kan? Jadi Allah ganti kebiasaan itu dari sebelumnya menanam kebun anggur menjadi penggembala ternak, guys. Ini nggak ada hubungan dengan hukuman gitu. cukur, kegiatan Tuhan bersuit memanggil lalat, dan lain-lain yang ada dalam konteks ini berbicara pada hari di mana Tuhan akan menghukum. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di bagian yang keempat. Berbicara soal penghakiman. Kenapa? Kalau kita lihat ayat 18, pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hingga di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Bagaimana mau menggembalakan kalau di situ penuh dengan lalat? Di situ penuh dengan lebah. Ini merupakan penghukuman. Di ayat 20. Louis. Ya kan? Gini, sebelumnya kan tidak ada itu, ya kan? Sebelumnya kan tidak ada lalat di situ. Ya kan? Tidak ada lalat. Jadi Louis ini guys nggak ngerti bahasa Indonesia guys. Kita lihat konteks totalnya ya. Jadi bukan yang Louis katakan itu jelas salah gitu. Sebelumnya kan tidak ada lalat dan lebah yang hinggap di sana. Sehingga yang ada adalah lembah-lembah terjal dan celah-celah bukit batu dan segala pada pagaduri dan segala tanah penggembalaan, ya kan? Nah, jadi nih, pada itu di setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putih malu dan rumput. Ya, jadi Allah ubah itu menjadi kebun anggur menjadi putih malu dan rumput, gitu kan? Nah, jadi dan engkau tidak akan berani pergi ke salah lereng gunung yang biasanya engkau cangkul. Jadi mereka ini mencangkul lereng gunung, ya, lereng gunung, lembah-lembah yang terjal dan celah-celah bukit batu itu yang mereka cangkul, ya, untuk menjadikan kebun anggur. Dan Allah ubah itu menjadi tempat penggembalaan gitu. Nah,
Jadi karena engkau akan takut akan putih malu dan rumput, di situ hanya lembu dan domba yang keliaran. Jadi Allah justru sengaja jadikan itu padang rumput, guys. Jadi Louis ini salah gitu. Jadi justru terakhir itu Allah ingin ubah itu menjadi tempat lembu dan domba yang keliaran, ya kan? Makanya dari ini dikatakan pada hari itu setiap orang yang melihara seekor pada saat itu setiap orang akan, ini kan ya. Jadi waktu itu mereka belum, ya. Pada saat itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina. Jadi mereka tuh akan memelihara seekor lembu betina. Kenapa? Karena pada rumputnya ada. Di padang rumput dicipta setelah Allah datangkan lebah dan lalat yang belum ada sebelumnya, sehingga tempat itu berubah menjadi padang rumput. Yang biasanya tempat itu mereka cangkul menjadikan kebun anggur, mereka nggak berani lagi karena Allah jadikan itu padang rumput yang penuh dengan rumput dan putih malu, sehingga mereka nggak berani mencangkul lagi ke sana, ya kan? Sehingga apa yang mereka lakukan setelah mereka tidak bisa membuat kebun anggur? Ya mereka yang bisa melakukan hanyalah memelihara seekor lembu betina dan 2 ekor domba setiap orang. Gitu, sehingga jumlah mereka banyak, tentu kan karena setiap orang melihara itu. Berarti kalikan berapa orang jumlah mereka di situ, mereka kan punya banyak lembu dan domba, dan itu yang mereka pelihara karena mereka takut akan putih malu dan rumput. Mereka nggak bisa lagi mencangkul karena mereka nggak bisa mencangkul karena mereka takut kan, gitu kan. Makanya mereka hanya bisa mengembala. Jadi Louis sekali guys, ini terbukti Louis nggak ngerti konteks. Nah, dia nggak ngerti konteks ini. Justru akhirnya endingnya adalah tempat itu menjadi tempat pengembalaan, bukan Allah hukum gitu kan. Ini bukan suatu penghukuman guys, tapi suatu perubahan gitu. Dari yang kebun anggur enak gitu kan, harga mahal lagi, diubah jadi menjadi padang rumput. Jadi mereka makan daging gitu kan, karena lembu dan domba mereka makan enak. Domba juga bisa menghasilkan pakaian, baju gitu kan, pakaian lah intinya. Jadi mereka dapat susu, dapat daging, dapat pakaian, lengkap kan. Kalau anggur kan cuma dapat uang gitu. Intinya dan anggur pun tentunya kalau kita lihat syariat itu haram, makanya Allah ganti yang lebih baik. Ini bukan hukuman, sebenarnya ini bicara soal nikmat yang diubah menjadi yang dari haram jadi halal guys. Ini lu sekali lagi dia nggak ngerti konteks gitu. Nuh, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ini penghukuman yang melalui Raja Asyur nanti. Raja Asyur akan menduduki Israel. Ayat 21, setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Gak ada lagi anggur, gak ada lagi sesuatu yang indah, yang ada hanya putri malu dan rumput. Ini adalah penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Raja Asyur dan bencana pada waktu itu. Ini berbicara mengenai penghakiman, bukan berbicara kegiatan Tuhan sehari-hari, mencukur kepala dan bulu paha. Paham ya guys ya? Oke, kita lanjut. Nah ini saya akan bahas di selanjutnya pertanyaan kaf. Jadi pertanyaan mana saja yang kiasan? Apakah Yesus sebagai anak Tuhan juga kiasan? Saya akan bahas ini teman-teman. Tetapi ini dalam Yesaya pasal 7 ayat 17:8-1 ini jelas menunjukkan kepada nubuatan yang diberikan Tuhan kepada Raja Ahaz tadi mengenai penghukumannya Tuhan melalui Raja Asyur kepada bangsa Israel. Lalu sebenarnya dalam konteks ini siapa yang tidak tahu konteks? Saya rasa Kaf Media Channel dia tidak tahu konteks. Dia comot ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sedang mencukur rambutnya dan juga mencukur janggutnya, dikatakan sebagai kegiatan sehari-hari Tuhan. Ini kegiatan sehari-hari Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa
Tuhan mencukur bulu dan rambutnya sendiri, dan itu bukanlah kata kiasan. Dan sudah saya jawab bahwa konteksnya benar-benar mengenai kiasan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk ke channel ini. Apa yang saya sampaikan kiranya dapat membuat kita jadi pemikirannya benar, lurus, dan mengerti apa yang dimaksud dalam kitab Yesaya ini. Terima kasih semuanya. Ya, faktanya lu nggak ngerti gitu kan. Ya, gimana guys ya. Yang penting sih harus menjelaskan itu semua gitu kan. Menurut saya itu bukan kiasan ya. Pada konteks yang manggil lalat dan lebah itu kan kiasan gitu. Bersiulnya itu mungkin kiasan gitu. Tapi gini loh, logikanya lah. Kenapa memakai kata Tuhan bersiul gitu? Kenapa nggak dikatakan lagi simple aja gitu kan? Jadi orang tuh nggak membayangkan Tuhan bersiul gitu. Simple aja. Tuhan datangkan lalat dan lebah, selesai. Apa memakai Tuhan bersiul? Berarti orang kan akan membayangkan kalau Tuhan itu bersiul. Berarti sebagai saya bersiul untuk datang untuk memanggil ular. Itu misalkan, atau saya niup suling untuk manggil ular gitu. Jadi intinya adalah Tuhan kok bersiul gitu guys. Di situ masalah di situ gitu. Tuhan kok bersiul gitu. Kenapa nggak memakai kata yang strike aja? Tuhan datangkan lebah dan maka di Al-Quran itu ada tidak akan melihat ayat seperti itu. Tuhan bersiul, Allah bersiul, tidak akan. Allah mendengkur, Allah apalagi nggak akan Anda temukan ayat seperti itu di Quran gitu kan. Nah, makanya di situ kita lihat ini yang namanya, makanya saya heran, ini kan kitab nubuatan gitu. Dari hasil mimpi gitu kan. Mimpi Yesaya mimpi, dan mimpi itu yang yang dituliskan gitu, isi mimpi itu gitu. Jadi kalau makanya saya katakan mimpi itu kan bunga tidur. Maka mimpi benar itu harus dicek dulu. Dari konteksnya aneh nih Tuhan bersiul gitu. Apalagi sampai dikatakan Tuhan mencukur bulu janggut, paha dan ini. Itu sama sekali nggak ada hubungan sama penghakiman guys ya. Tapi itu mengenai penggantian. Dari sebelumnya mereka itu menanam kebun anggur, Allah ubah menjadi padang rumput yang luas sehingga mereka berubah profesi menjadi penggembala domba dan lembu, dan itu enak loh guys. Mereka dapat susu, mereka dapat madu, mereka dadi, saya ngerti dapat dadi ini ya. Mungkin dadi ini semacam keju mungkin. Juga mereka makan dagingnya, mereka bisa juga mendapat bikin pakaian. Jadi lembu dan domba itu bisa langsung mereka pakai. Ya, yang saya katakan tadi ya, bulunya untuk pakaian, susunya mereka minum, daging mereka makan, apalagi dia bisa dijadikan juga keju. Jadi ini lembu dan domba ini adalah suatu hal yang langsung mereka nikmati gitu. Beda dengan kebun anggur, mereka kan cuma diminum sama jual gitu. Lalu mereka akan beli barang-barang lain. Jadi ini adalah, dan setahu saya anggur itu pun haram gitu dalam syariatnya. Makanya Yesus katakan kan, nanti di surga kita akan bersama-sama minum anggur yang bukan dari dunia ini gitu. Jadi itu ya, saya lupa persis ayatnya, tapi maknanya ke situ. Nanti bahwa di surga nanti kita akan minum anggur juga. Cuman anggurnya bukan anggur yang di dunia yang memabukkan. Anggur surganya adalah anggur yang tidak memabukkan gitu guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.